Oke, balik lagi di channel YouTube gua dan hari ini kita lagi nggak pengen ngomongin soal pergibortan duniawi ya. Jadi ini salah satu apa ya istilahnya peripheral yang eh, sebenarnya cocok-cocokan sih antara ada orang yang make, ada orang yang sering make dan ada yang enggak. Nah kebetulan gua em, biasa main game FPS dan ya gue biasa main game lah intinya, dan itu biasanya gue jarang banget pakai yang namanya speaker. Gue ada speaker di sini sebenarnya, tapi gue nggak pernah pakai speaker apalagi buat main game FPS ya, karena ya itu dibutuhin banget surround soundnya itu di sebuah headset. Jadi ini adalah headset yang baru gue beli. Kenapa gue baru beli? Gue bakal tunjukin nanti ya, karena headset yang gue pakai ini sebelumnya itu dari Rexus Thunderfox HX25, dan itu di bentar gue tunjukin. Nah ini di bagian, kelihatan nggak ya? Nah di bagian ear cupnya itu dia udah sobek-sobek gitu. Nah makanya gue beli headset baru, merek lokal juga, dan yang pasti affordable ya, karena gue nggak butuh-butuh banget sebenarnya headset. Yang penting secara akustik bagus, karena gue biasa dengerin lagu juga, dan kabel ya, yang pasti gue nggak pernah pakai yang namanya headset wireless, kecuali kalau misalkan emang lagi pergi ya. Gue punya Sony XM3. Gue biasa pakai itu kalau lagi pergi-pergi, tapi kalau misalkan di rumah gue pasti pakai headset kabel, dan apalagi main game juga itu gue pakai headset kabel, karena gue belum seyakin itu buat kalau headset wireless itu yang sekarang yang pakai dongle itu nggak ada delay, karena gue masih agak-agak takut juga, dan kebetulan gue juga tipe orang yang malas ngecas gitu. Jadi gue lebih mending pakai kabel, karena ya udah tinggal colok. Kalau mau pakai ya pakai aja gitu, nggak usah ribet baterai apa segala macam. Jadi kita buka langsung aja. Ini headset merek lokal buatan anak bangsa ya. Yang sebenarnya secara tampilan biasanya kan kalau misalkan headset nggak cuma headset sih, produk lokal itu kalau zaman dulu secara fungsi mungkin bisa mencukupi sesuai ekspektasi gitulah, tapi secara tampilan tuh nggak banget. Jadi gue jarang beli produk lokal, tapi kalau ini, nah ini dia. Kecil ya. Kalau yang kemarin yang Thunderfox HX25 itu gede banget boxnya. Ini kelihatan ya. Nah, DBE, Don't Blame Your Ear, merek dari Bandung kalau nggak salah. Itu emang fokusnya di akustik. Dia ada dua jenis headset, buat gaming dan buat monitoring. Nah yang gue beli ini headset monitoring, makanya namanya DJ ya. Kalau misalkan yang seri gaming dia namanya GM, DJ 200. Sebenarnya ini udah lama headsetnya, maksudnya keluarnya udah lama gitu, keluaran tahun lama. Ada yang lebih baru kalau nggak salah, GM 300 ya, 300 apa udah 500, gue lupa deh. Kalau nggak salah yang 500 tuh yang GM, kalau yang DJ tuh kayaknya 300 kalau nggak salah ya. Dan kita buka aja pelan-pelan ya. Aduh. Gimana nih bukanya nih? Oh ini dia. Packagingnya sebenarnya keren sih. Oh iya, kita lihat di spesifikasinya dulu aja kali ya. Nggak kelihatan ya? Jadi gue bacain aja kali ya. Jadi spesifikasinya itu gini kelihatan ya? Oh enggak.
Gini aja deh. Spesifikasinya itu drivernya itu ukuran 40 mm. Terus impedance 32 ohm. Coil cable juga 1,2 meter. Sensitivity-nya 105 dB ya. Terus plug type-nya 3,5 mm. Oke, gitu doang sih paling. Yang belakang ini nggak ada apa-apa kan ya? Ngejelasin desain doang lah. Nah, ini dia. Oh ya, by the way, ada satu alasan kenapa gue lebih milih seri DJ daripada GM-nya. Bukan karena GM-nya jelek ya atau gimana-gimana, tapi nah ini, ntar gue buka dulu kabelnya ya. Ini alasan kenapa gue lebih milih yang DJ, yang seri DJ daripada yang GM. Jadi yang seri DJ dia itu ada dua tipe colokan nih. Ada yang 3,5 mm yang ini, dan yang ini gue lupa ukuran apa gitu namanya, gue lupa deh. Tapi dia itu bisa dicolok ke dua-duanya, ke ear cup, salah satu ear cup gitu. Jadi yang ada emasnya, kelihatan nggak ya? Ini kan emas nih platenya ya. Nah, gold plated ini buat yang si ukuran ini. Nah, kalau yang satunya, yang ini buat yang ini nih. Ntar nggak bisa ya. Headsetnya buat yang ini. Jadi itu yang gue pilih kelebihannya daripada yang headset yang seri GM itu, karena itu dia bisa dua jenis colokan gitu. Dan kebetulan karena PC gue di sebelah kanan gue persis ini, agak susah kalau misalkan kabel headsetnya itu di sebelah kiri, jadi agak jadi nyilang gitu loh di leher gue, jadi itu agak-agak nggak enak ya sebenarnya. Nah, kebetulan yang ini itu bisa kanan. Sebenarnya sesimpel itu sih, sesimpel itu gue milih headset yang DJ ini. Dan mungkin kalau bedanya headset gaming dan monitoring, biasanya kalau yang headset gaming dia lebih ngebas daripada yang monitoring. Monitoring itu lebih netral, lebih flat suaranya, karena emang tujuannya buat monitoring musik ya, buat ngatur-ngatur macam-macam deh. Dan oh ya, ini terakhir aja ya, ini ear cup-nya ya, ini itu bisa diganti. Dan DBE juga ngejual langsung ear cup-nya, jadi nggak harus cari di toko lain atau toko custom ear cup gitu yang ngebikinin buat DBE, tapi emang dari DBE-nya itu ada sendiri, dan itu nggak mahal kok. Itu sekitar 70.000 kalau nggak salah satu pasang gitu. Dan untuk harganya sendiri ini di 329 kalau nggak salah. Nanti gue cantumin di video gue ini harga pastinya berapa, gue lupa, kalau nggak salah 329. Dan build quality-nya ya masih kerasa plastiki ya, dan bentuknya nih kayak terlalu miring gitu di sininya, gue nggak ngerti, tapi fleksibel sih. Ini untuk kepala yang gede itu kayak gue itu masih masuk sih harusnya. Dan dia bisa nah ini yang penting ya, kalau misalkan lu nggak pakai si headset dan lu pengen istirahatin headsetnya di pundak lo gitu tanpa harus nyopot, dia bisa diginiin, dan kepala lu masih bisa ke kiri ke kanan gitu, lu puter-puter. Nah, mungkin segitu dulu aja kali ya unboxing dari headset yang gue baru beli ini. Maaf ya kalau misalkan videonya terkesan buru-buru gitu, karena emang gue langsung pengen pakai
Dan gua pengen ngerasain unboxing yang beneran unboxing gitu, jadi beneran dari box paketnya gitu. Dan gue pengen langsung pakai abis ini. Oh ya, ini juga ada, sebenarnya ada mikrofonnya, cuma nggak bakal gue pakai juga sih karena gue pakai mix eksternal. Jadi ya kalau misalkan lu mau tetap beli headset ini tanpa dan lu nggak punya mic eksternal gitu, atau lu nggak berencana beli, masih bisa pakai kayak headset biasa yang ada micnya buat meeting conference, masih bisa karena ada headsetnya masih. Oke. Dan sekian video dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video gua. Dan oh iya, gua kemarin lupa bilang di video yang gua unboxing Maxpad 67. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngeliat video modif keyboard part 1 gua, karena udah nyampe di 1,1k views ya. Terima kasih banget. Dan ya gua nggak bisa bilang apa-apa lagi sih selain makasih. Dan hope you guys enjoyed this video, dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya video-videonya. Dan thank you banget buat dukungannya, dan see you on the next videos. Peace.